pendengar, di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Plehari. Ya, nah kami ingatkan kepada Anda di awal kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Kami juga memberitahukan bahwa pagi hari ini sebagaimana biasa siaran kita live Facebook dan juga rekod YouTube ya. Nah, kemudian juga kita tetap berada di analog ya 102,3 MHz. LPPL Radio Tutung Pandang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Baik, saudara pendengar, kita semua mungkin sudah banyak yang mengetahui ya tentang atau paling tidak mengenal ya kata-kata zona integritas ya. Apalagi kalau di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut, di mana zona integritas ini sudah diharapkan bagi seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Namun apakah ada sebuah perbedaan ya dengan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Plehari? Berikut akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Pak Mawardi. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Tutung Pandang 102,3 FM berinteraksi untuk pembangunan tanah laut dimanapun Anda berada. Siap. Kembali hari ini saya hadir di radio yang kita cintai ini, studio ini, untuk memberikan atau berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang Pengadilan Agama Plehari, bagaimana suka duka membangun zona integritas. Betul. Karena ini perkara yang disebutnya nyaman ya. Sebetulnya enak. Zona integritas kayaknya tidak asing di kuping kita. Iya, betul. Padahal untuk mewujudkan itu, jujur aja Bu, kita pencanangan. Perlu upaya yang luar biasa ya. Sudah 5 tahun Bu, belum. Tapi tidak berdarah-darah kan Pak? Berdarah tapi tidak kelihatan. Iya, kelihatan. Oke. Dipotong tapi tidak luka gitu. Iya, oke. Jadi sudah 5 tahun Bu. 2017 kita sudah pencanangan dengan mengundang seluruh unsur Forkompimda kemarin. Sampai 2023 ini masih belum berhasil mewujudkan predikat wilayah bebas korupsi. Masih belum berhasil, belum beruntung itu. Iya. Padahal kalau secara makna yang sebenarnya untuk korupsi saya berani jamin 100% di Pengadilan Agama Plehari tidak ada korupsi. Karena kan WBK itu wilayah bebas korupsi artinya kan. Tapi kita kok susah banget mendapatkan predikatnya itu. Iya. Tapi sebelumnya kita ini dulu Bu ya. Zona integritas itu apa sih ya gitu Iya, betul. Kita beranjak dari sana dulu bahwa zona integritas adalah di mana satuan kerja atau unit kerja yang telah berkomitmen pimpinan dan seluruh jajarannya untuk mewujudkan reformasi birokrasi dengan birokrasi yang bersih, bebas korupsi, birokrasi yang bersih melayani gitu Bu. Dengan pelayanan yang prima dan akuntabel. Nah, kalau untuk WBK, wilayah bebas korupsi. Bebas dari korupsi. Nah, ini predikat Bu. Predikat yang diberikan oleh dalam hal ini pemerintah Kemenpan RB bagi instansi atau unit kerja yang pimpinan dan seluruh jajarannya itu telah berkomitmen dan berhasil mewujudkan indikator wilayah bebas korupsi dengan pelayanan prima. Kalau WBBM, nah ini lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi wilayah birokrasi bersih melayani, sama seperti tadi pimpinan dan komitmen seluruh jajarannya untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dengan sangat amat baik gitu Bu, pelayanan prima. Jadi berorientasi ke pelayanannya yang lebih baik. Kalau WBBM ini otomatis di sana sudah tidak ada lagi korupsi kan. Gitu. Artinya kalau sudah WBBM ya itu sudah
bebas dari korupsi. Pasti Tetapi sudah pasti. kalau WBK belum tentu melayani belum dengan tentu, baik begitu belum. ya. Oh, begitu. Oke. Nah, lalu di lingkungan pengadilan agama sendiri, Bapak, bagaimana apa upaya-upaya kita untuk menuju kepada WBK, WBBM ini? Iya. Baik, ini pertanyaan sangat bagus. Kita kan untuk membangun itu, Bu, ya kita harus tahu dulu apa sih permasalahan yang ada di lingkungan kita ini. Jadi kita mengambil yang namanya isu strategis, Bu. Jadi di 2017-2018 awal pembangunan itu kita menelaah apa permasalahan kita ini sih. Nah, gitu kan. Yang perlu kita benahi segera. Betul, kekurangan apa? Kekurangan gitu apa? Ya? Jadi yang pada saat itu yang nampak dan krusial, isu strategis itu ada 3, Bu. Karena wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Lot ini luar biasa luasnya, Bu, ya. Betul. 361.364 kilometer persegi kalau tidak salah. 361.000 kilometer persegi luas wilayah Kabupaten Tanah Laut ini kalau tidak salah. Nah, itu mempengaruhi, Bu. Sehingga pelayanan kita itu agak terhambat gitu kan. Terlalu luas wilayah. Betul. Nah, ini berimbas lalu jadi mahal biaya untuk berperkara itu. Karena biaya panggilan itu jadi mahal, Bu, karena luas. Jadi ada 2 di situ, biaya mahal dan luasnya wilayah. Kemudian saat itu birokrasi ini di Pengadilan Mempelai Hari kami melihat masih berbelit, Bu. Jadi daftar dulu, konsultasi dulu ke Pengadilan Agama. Kalau mau bayar harus ke bank dulu. Nanti ada alat bukti atau apa segalanya itu legalisir, fotokopi apa segala, bawa lagi ke kantor pos, baru balik lagi ke Pengadilan Agama. Jadi begitu berbelitnya, dipersulitnya orang, masyarakat mencari keadilan, orang sudah bermasalah nih di rumah. Sudah bermasalah. Ditambah lagi dengan berbelit-belitnya itu. Nah, itulah yang kami urai. Akhirnya emosi bisa naik ya. Masalah tidak selesai malah tambah masalah lagi. Ngamuk di kantor kan. Jadi dari 3 permasalahan pokok itu kami mencari solusi, mencari jalan keluar yang terbaik. Jadi dari 3 pokok masalah itu, Bu. Masalah-masalahnya gitu. Jadi yang pertama kita melihat dulu isu strategis ya dari permasalahan kita. Terus yang kedua apa nih, Pak? Sehingga kita mengetahui sudah permasalahan kita nih ada 3 nih. Kemudian langkah yang kedua, yang berikutnya apa? Iya, dari itu lalu kita evaluasi. Setelah tadi kita monitoring, kita evaluasi, kita carikan solusi, Bu, ya. Jadi beranjak dari permasalahan itu, misalnya kayak tadi misalnya jarak yang luas. Nah, kebetulan pemerintah daerah saat ini gencar-gencarnya melakukan tuntung pandang itu, Bu, menunggal tuntung pandang, MTP. Nah, kita sinergikan dengan program pemerintah daerah. Kita bersama Pak Bupati kemana program kerjanya, misalnya ke Kecamatan Kintab, Desa Kintapura misalnya. Betul. Kalau Pak Bupati kan per desa ya. Per desa. Nah, 130 desa, 5 kelurahan tuh sudah hampir semuanya, tinggal 9 apa 8 lagi yang belum didatangi oleh Pak Bupati. Nah, kita ikut. Selesai nanti. Nah, kita ikut, Bu. Kita ikut di situ, kita juga buka stand dengan inovasi kita P3K di sana. Jadi di sana ada pelayanan, penyerahan produk dan lain sebagainya. Pendaftaran juga bisa di sana. Jadi kita jemput bola istilahnya, Bu. Mengatasi luasnya wilayah tadi, menjawabnya dengan inovasi ini. Ikut nimbrung dengan. Jadi misalnya Kecamatan Kintab itu misalnya ada 11 desa atau 13 desa. Berarti kan 13 kali kita ke sana. Dan sekecamatan bisa dilayani di situ gitu, Bu. Jadi itu salah satu solusi untuk yang permasalahan yang luasnya wilayah. Sekaligus juga mungkin dengan biaya tinggi juga tadi ya. Biaya tinggi juga terakomodir di situ. Terakomodir di situ ya, karena mereka kan dekat mendatangi ke tempat pelayanan ini gitu ya. Tapi kalau untuk biaya tinggi kita juga ada inovasi lain. Kita bekerja sama dengan Basnas, kita namai inovasinya Nanas Ubikara, Bu. Layanan Basnas untuk pembayaran biaya perkara. Nah, jadi bagi masyarakat yang tidak mampu, mereka membuat surat keterangan tidak mampu di desa, kita bawa ke Basnas, Basnas yang mengakomodir seluruh biayanya. Dan kalau yang dari Basnas ini, biaya yang kayak gini, kita akan datang ke desa di mana mereka itu. Jadi kita dengan biaya dari Basnas tadi, kita jemput bola juga, Bu. Kita sidang di tempat istilahnya. Di luar MTP berarti? Di luar MTP. Jadi ini ada inovasi lain.
untuk menjawab mahalnya biaya. Selain daripada biaya Prodio sendiri, Bu ya, yang dari pemerintah, yang dari Mahkamah Agung. Nah, itu ada biaya, tapi itu kan terbatas, Bu. Ya, per tahun tuh kadang hanya 70 dapat, sedangkan masyarakat yang membutuhkan biaya perkara untuk gratis ini lebih daripada itu. Iya. Nah, kelebihannya itu kita arahkan ke Basnas, tapi dikoordinir dulu oleh desa. Jadi mungkin ada 5 atau 6, nanti kita proses, kita bantu salurkan ke Basnas, Basnas memverifikasi apa segala, di ACC langsung kita kerjakan. Nah, tahun ini barusan ada di Sungai Cuka kita kerjakan, ada 12 perkara kemarin berjalan. Tahun kemarin ada 30 perkara. Jadi Basnas sangat membantu masyarakat. Oke, dengan Nanas Ubikara ini dimulai tahun berapa, Pak? Tahun 2021 kalau tidak salah. Kemarin saya belum ada di Pengadilan Agama Pelaihari, tapi itu sudah berjalan bagus, efektif. Oke. Dan sangat terasa ya, sangat terasa dan terbantu. Untuk masyarakat kita khususnya yang berurusan di Pengadilan Agama begitu. Artinya seberapapun masyarakat kita yang memohon begitu, tidak ada batasan dari Basnas maksudnya. Tidak ada batasan dari Basnas, tidak ada batasan. Sampai saat ini belum. Selama memenuhi persyaratan ya, Pak ya. Memenuhi persyaratan. Dan yang menjawab isu strategis yang ketiga, masalah birokrasi yang berbelit tadi, Bu ya. Kita munculkan inovasi namanya layak kawin, layanan konseling bagi anak yang pengen nikah, Bu. Jadi di Pengadilan Agama Pelaihari. Jadi kita hadirkan psikolog dari DP2KB P3A. Psikolognya setiap hari Kamis datang di Pengadilan Agama Pelaihari. Jadi mereka datang ke PA Pelaihari, ada psikolog di situ. Itu salah satunya. Untuk pos, Rindu Pena Pos, kita namai, Bu, inovasinya. Jadi pos, meskipun orangnya tidak duduk di Pengadilan Agama Pelaihari, di meja ada meja. Kita siapkan sih meja di situ, tapi karena keterbatasan personel juga mereka, tiap hari mereka datang, Bu, untuk legalisir materai dan lain sebagainya. Jadi terjawab agar mereka para pihak ini tidak harus ke kantor pos lagi, tapi kita siapkan di situ. Mereka datang. Petugasnya yang datang situ. Petugas yang lebih aktif ya, yang lebih kita ada MOU banyak melakukan kerja begitu ya. Begitu juga dengan perbankan. Mereka kita siapkan meja, tapi karena keterbatasan petugas juga mereka duduk di situ. Tapi mereka ada mesin edisi di sana, ada M-banking, Briling di situ. Jadi tidak perlu masyarakat perlu ke bank, cukup di Pengadilan Agama Pelaihari yang ada punya kartu tinggal gesek dan lain sebagainya sudah bisa terpenuhi. Perlu ngantri. Tidak perlu ngantri. Biasanya kalau di bank nih ngantrinya lama banget gitu ya. Itu. Oke. Jadi untuk menjawab 3 isu strategis tadi kita dengan cara begitu, dan alhamdulillah ini sudah berjalan bagus, dan sampai saat ini kita terus juga monitoring dan evaluasi semua inovasi-inovasi itu, dan kita terus berbenah kita. Kalau ada inovasi yang lebih baik nanti akan kita kembangkan lagi gitu. Oke. Lingkungan Pengadilan Agama sendiri, Pak, untuk menetapkan diri begitu sebagai zona integritas yang bebas dari korupsi ya, dan juga wilayah bebas bersih melayani begitu. Bagaimana dengan komitmen dari semua jajaran? Iya. Jadi pembangunan zona integritas ini, Bu ya, diatur dalam Permenpan 90 2021 yang terakhir. Peraturan terakhir, beberapa kali perubahan sudah itu. Jadi itu meliputi, mencakup 6 area perubahan. 6 area perubahan itu yang pertama manajemen perubahan, Bu. Manajemen perubahan, penguatan penataan tata laksana, kemudian penguatan sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, kemudian penguatan pengawasan dan penguatan pelayanan publik. Nah, yang Ibu tanyakan tadi ini manajemen perubahan di area 1, Bu, kenanya. Jadi kita setiap pegawai itu sudah harus ada komitmen bersama. Selain pimpinan tadi, Bu ya, pimpinan. Jadi komitmen bersama itu setiap awal tahun kita perbaharui
Komitmen itu artinya yang kita perbaharui itu yang dalam bentuk tanda tangan, Bu. Ya. Jadi ada tanda tangan bersama, kita figuran yang besar. Jadi itu ada yang dibaca fakta integritas apa segala di situ, Bu. Komitmen bersama untuk mendukung mewujudkan pembangunan zona integritas ini. Dan ini dibuktikan dengan pola pikir dan budaya kerja yang harus berubah. Dan ini artinya mindset, culture set itu harus berubah. Dan ini tiap minggu, bahkan hampir tiap hari selalu kita ingatkan, Bu. Selalu kita ingatkan. Tidak boleh lepas ini. Budaya kerja 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu terus kita ingatkan ke seluruh karyawan-karyawati pengagama pelihari. Jadi tidak ada lagi kesan angker, kesan menakutkan, kesan dipempong berurusan di pengagama pelihari itu. Berangsur-angsur mulai terkikis. Dan hari ini sudah tidak ada yang demikian. Karena kita menghadirkan perbankan. Karena kan terkenal ya, Bu, ya, dalam hal pelayanan perbankan yang bagus, Bu, ya. Kita hadirkan. Kita bekerja sama, mohon maaf, BNI, BSI, kita hadirkan. Untuk di DTK tentang pelayanan, petugas PTSP kita didik untuk menyerap ilmu-ilmu dari mereka. Begitu juga dengan budaya kerja 5R. Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Jadi ada sampah, misalnya ada tisu, kan banyak. Ini kan pelayanan publik ya, Bu, ya. Betul. Ada masyarakat yang masih buang sampah sembarangan. Tidak perlu disuruh atau tidak nunggu cleaning service. Ini sudah membudaya di petugas yang di melihat petugas kita, begitu ya. langsung ngambil, langsung comot. Nggak perlu, hey, Pian tadi mau buang sampah, buang lagi sana. Tidak sekejam itu. Iya. Jadi budaya-budaya yang kayak gitu terus betul. kita ingatkan, Bu. Terus kita ingatkan kepada seluruh karyawan-karyawati. Dan alhamdulillah kelihatan nampak sekarang saat ini perubahannya. Ya. Dan ulun rasa bukan berkata besar, Bu, ya, bukan berkata sombong, layak untuk pengadilan pelihari saat ini menyandang predikat wilayah bebas korupsi itu. Gitu. Iya. Memang kalau kita melihat dari inovasi-inovasi tadi yang sudah Pak Bawardi ceritakan, ini sudah luar biasa begitu ya. Kita menemukan satu inovasi itu sudah butuh butuh pemikiran, ya, koordinasi dan lain sebagainya begitu, yang luar biasa begitu. Apalagi sudah beberapa inovasi yang kita lakukan. Kerjasama dengan pihak luar. Kerjasama dengan pihak luar itu luar biasa juga. Nah, apalagi tadi yang salah satunya tadi menanamkan mindset tadi, mana kita tahu bahwa merubah perilaku itu amat-amatlah sulit, ya. Kalau kata orang tua Bahari, Pak, memang sulit membuang batu ke pelatar katanya ya. Padahal tinggal timbai aja ya. Iya. Tapi itulah peribahasa ya. Sulit nah itu. Tetapi ternyata dalam kurun waktu dimulainya zona integritas ini berarti di tahun 2017 ya, Pak? Desember 2017. Itu sampai saat ini sudah sangat terasa, ya. Artinya karyawan kita, petugas kita begitu memang benar-benar berkomitmen kuat. Bukan hanya ibaratnya komitmennya itu terletak di dalam lembaran itu begitu ya. Tanda tangan aja gitu ya. Tapi ternyata aplikasinya juga. Dan kita juga apresiasi juga kepada pimpinan dan seluruh jajaran yang kata Pak Mawardi tadi selalu mengingatkan. Karena memang manusia itu kan, Pak, ya, sering berubah-ubah ya, fluktuasi sesuai dengan kondisi ya, sesuai dengan moodnya. Sesuai dengan moodnya ya. Yang kayak gitu aja masih ada, Bu. Jadi kan kita kan padahal tiap hari, Bu. Tiap hari kita itu selalu mengingatkan karena internalisasi budaya kerja dan mindset culture set tadi, Bu. Memang harus itu untuk membangun zona integritas memang harus ditekankan sama sekali kepada seluruh karyawan. Jadi hampir tiap hari, Bu, ya. Kalau hari Senin kita itu ada apel pagi, Bu, ya. Kan kita ngumpul tuh. Ada pengarahan dari pembina apel. Hari Selasa itu kita ada untuk petugas PTSP, Selamat Pagi PTSP namanya, diisi dengan coaching dan briefing, Bu. Kurang lebih 10-20 menit itu diisi oleh pimpinan. Nah, bergantian. Kemudian hari Rabu kita ada BRV namanya, Bu, briefing Rabu pagi. Nah, ini seluruh karyawan.
Jadi hampir tidak ada hari yang tidak kita berkumpul pagi itu. Kita BRP dulu briefing. Itu apa yang mau diarahkan. Hari Kamis kita ada yang namanya selasih, Bu. Nama inovasinya ini. BRP selasih. Kalau saya bayangkan selasih ya obat panas dalam. Obat panas dalam. Kayak telur kodok itu ya. Betul. Jadi selasih itu Selasa, Kamis, Babarasi. Jadi hari Selasa tadi, Bu, petugas PTSP tidak ikut bebarasih, tapi yang karyawannya lainnya bebarasih, Bu. Kadang cabut rumput, buang sampah, ngepel debu dan lain sebagainya. Kalau Kamis, nah ini seluruh karyawan-karyawati ikut bebarasih. Hari Jumat kita ada senam bersama, Jumat atau bersih lagi, atau Jumat sorenya kita ada lagi apel sore Jumat. Jadi tiap hari hampir tidak ada yang tidak kita kumpul. Ini sebagai evaluasi juga, Bu. Betul. Seluruh baik inovasi, kebijakan dan lain sebagainya kita kawal dengan inovasi itu. Kalau ada masih catatan atau apa kita benahi di situ saat itu. Dan itu ada ininya, Bu. Timbal diskusinya di situ. Tidak hanya monoton satu arah. Apa masukan dari apa yang permasalahan. Kita cari solusi bersama di situ. Jadi semua merasa memiliki. Merasa memiliki. Jadi semua merasa kita bersama-sama membangun. Dan memang tidak bisa mewujudkan wilayah bebas korupsi dengan satu tangan. Harus memang semuanya harus terlibat. Betul. Dan itu sudah berjalan bertahun-tahun ini gitu di Pengadilan Mempelai. Ada. Jadi itu juga saya sebagai wakil kan penegakan disiplin, Bu, ya. Penegakan disiplin termasuk juga ketua tim pembangunan zona integritas ini, Bu, di Pengadilan Mempelai Hari. Jadi itu sebagai sarana saya untuk monitoring kedisiplinan kawan-kawan. Tiap jam 8 pagi kan setiap kali ngumpul semua terus tuh. Kelihatan siapa yang belum datang, siapa yang terlambat Siapa yang terlambat, siapa yang kayaknya hari ini kayak agak tidak mood Jadi kelihatan. Pakai pakaian yang mungkin tidak rapi, tidak lengkap dengan atributnya, ada yang ketinggalan penning atau apa gitu ya. Jadi itu sebagai sarana evaluasi secara tidak langsung. Tapi kawan-kawan enjoy karena sudah terbiasa. Tidak ada yang merasa terbebani terpaksa atau terbebani. Atau karena takut aja gitu dengan Pak Mawardi. Kalau Pak Mawardi nggak serem-serem banget. Jadi kayak gitu sekarang berjalan di PFLI hari ini. Jadi artinya sudah membudaya ya, Pak. Sudah membudaya. Oke, dalam lingkungan kerja ya ada berapa karyawan Pak seluruhnya di Pengadilan Agama? Kalau karyawan itu ada 29 yang PNS, Bu, ya. Kemudian ada hakim perbantuan itu dari Banjarmasin, hakim senior, Bu. Ada 2, jadi 31. PPNPN-nya itu ada 6. Nah, ada posbakum itu ada 3 orang, Bu. Nah, jadi sekitar 40-an orang lah kurang lebihnya. Iya, luar biasa. Yang dikelola. Yang dikelola ya. Kalau kita boleh jujur antara 2 orang aja ya agak susah. Karena kan kepala beda, pasti pemikiran beda. Hati beda, perilaku juga beda gitu. Yang menyatukan itu agak susah. Apalagi hampir 50-an nih. Makanya keakraban itu kita terus pupuk, Bu. Gotong royong, kerjasama dan lain sebagainya. Jadi kita harus pimpinan role model harus selalu mencontohkan gitu, Bu, ya, memberi contoh teladan yang baik gitu kan. Ada pimpinan yang antara wakil dengan ketua misalnya tidak selaras gitu, Bu, ya, gontok-gontokan, kelihatan di bawah. Kalau sudah kayak gitu, nggak bakal berjalan dengan baik, Bu, pembangunan ini. Karena mereka juga akan kubu-kubuan nanti. Saya ikut wakil. Saya kubu-kubunya Pak Mawardi gitu ya. Saya kubunya Arul gitu ya. Gitu. Itu nggak sehat, Bu. Nggak sehat. Dan alhamdulillah kita di Pengadilan Hari sangat kompak. Panitra, sekretaris juga. Nggak ada yang kubu-kubuan. Jadi kerjasama. Ya memupuknya dengan cara kerjasama tadi, Bu, cabut rumput bersama, nanti urunan, kita beli gorengan, makan bersama hari Jumat gitu kan? Akan tambah rame. Atau ada yang kelebihan rezeki nanti sarapan bersama, makan siang bersama, kayak gitu. Bisa kayak gitu. Iya, itu berarti kepada petugasnya ya. Petugasnya. Lalu inovasi kita kepada pelayanan, ya, kepada program-program yang mungkin selama ini program kita sudah tersusun dengan baik, tetapi dalam rangka kita
menuju kepada WBK, WBBM ini ada mungkin program-program kerja yang lebih inovasi. Iya. Jadi untuk inovasi-inovasi yang kita unggulkan, Bu ya, untuk kita jual nantinya, selain yang saya sebutkan tadi, Bu ya, nanas ubi kara, kerjasama dengan Basnas tadi. Itu enak tuh, sebutannya juga enak. Buah nanas, buah ubi dan kara. Kara itu santan kental ya. Jadi itu akan kita jual nanti ke tim penilai. Insya Allah tolong doa ya. Amin. Sekitar tanggal ini sudah memasuki hari kemarin pengumuman, Bu. Administrasi kita sudah lulus. Nah, jadi sekalsel ini baru PA Pelihari yang untuk WBK, Bu. PA Pelihari yang diusulkan. Satu. Kemarin bersama Barabai, PA Barabai ternyata tidak muncul lagi namanya. Baru tinggal pengadaan anggota Pelihari ya. Alhamdulillah Pelihari muncul ya, di administrasi sudah lulus verifikasi. Nah, kemudian ini memasuki tanggal 7 sampai 14 itu evaluasi dokumen. Jadi dokumen ZI kita dievaluasi secara online sih, Bu ya. Dokumen yang kita kirim mereka evaluasi di sana. Kemudian 4 tanggal 17-18 itu pengumuman nanti juga. Evaluasi dokumen tadi diumumkan siapa yang lulus lagi. 24 sampai 4 Agustus itu evaluasi wawancara, Bu. Nah, situ kita akan berjuang nanti sama tim penguji dari pusat. Nah, kebetulan tim penguji tahun ini, Bu, beda dengan yang sebelumnya. Beda, ini ada surat dari Kemenpan RB kemarin nomor 387 tentang pilot project, Bu, untuk untuk wilayah hukum, wilayah hukum termasuk ya polisi, Kemenkumham, Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Ini penilaiannya secara mandiri, Bu. Nah, jadi oleh tim penilai mandiri, oleh tim penilai kayak Mahkamah Agung ini kan ada Bawas namanya, Bu, Badan Pengawas. Jadi nanti Badan Pengawas yang menilai, yang menguji kami itu Badan Pengawas nanti. Badan Pengawas. Jadi bukan lagi dari Kemenpan RB, Bu. Jadi nanti pengumumannya pun yang menandatangan misalnya lolos itu Ketua Mahkamah Agung. Begitu juga dengan Kejaksaan, begitu juga dengan Kepolisian, begitu juga. Jadi ini pilot project tahun 2023 ini dari Kemenpan, Bu. Diserahi sebebasnya kepada instansi terkait untuk menilai mandiri instansi di bawahnya gitu, Bu. Nah, ini ada plus minus ini, ada plus minus ini. Selain mereka tahu teknis, secara teknis tahu bisa, jadi dikejar secara mendalam gitu kan. Nah, ini menyulitkan. Ibaratnya menyulit. Harus memang benar-benar nih ya. Benar-benar, artinya apa yang kita ucapkan harus dapat dibuktikan dengan dokumen, dengan kenyataan yang ada, begitu ya. Nah, kalau negatifnya, kalau dia main mata istilahnya, ini anak saya ini. Padahal kualitasnya jelek, ya kan digolkan. Nah, jadi kita ini dapat predikat wilayah yang palsu istilahnya kan. Sebetulnya pembangunan zona integritas ini bukan mengejar predikat WBK-nya itu. Betul. Sebetulnya kita sewajarnya sudah melayani masyarakat pencari dengan baik. Dengan kayak gitulah. Tidak perlu predikat-predikat itu. Nah, gitu. Cuman ya ukurannya untuk kita di Indonesia memiliki pelayanan yang baik harus mempunyai predikat itu. Itu betul ya. Jadi artinya predikat itu adalah hasil akhir dari apa yang kita lakukan selama ini. Ya, dibuktikan dengan itu begitu. Padahal kita memang sudah membuktikan sebenarnya, cuman mungkin ya tidak menyeluruh, mungkin dan tidak maksimal, mungkin ya seperti itu mungkin. Jadi balik ke pertanyaan Ibu tadi ini melebar saya ini. Karena ada pas bicara itu langsung melintas di sini. Betul. Tidak apa-apa, Bu ya. Nah, ada P3K, pendaftaran penyerahan produk dan konsultasi. Yang tadi, Bu ya, ikut dengan kegiatan manunggal tadi. Kemudian layak kawin juga saya sebutkan sudah tadi. Kemudian 3 in 1, Bu. Nah, 3 in 1. 3 in 1 ini jadi satu layanan dapat 3 produk sekaligus, Bu. Ini nama inovasinya 3 in 1. Gimana sih apa itu gitu kan? Nah, jadi kita bekerja sama dengan Disduk Capil Kabupaten Tanah Laut. Jadi kalau mereka yang sudah selesai berperkara, misalnya berubah status nih, Bu. Jadi janda, jadi duda. Tentu Arul yang asalnya di KTP bujangan. Jadi menikah jadi gitu. menikah. Nah, jadi kita bekerja sama dengan Disduk Capil. Hari itu juga bisa dirubah, Bu.
Saat KTP itu juga? Iya. Oh, jadi KTP-nya itu berubah yang tadinya kawin jadi duda atau jadi janda. Kartu keluarga, dia kan pindah rumah nih ke ikut orang tua atau ke rumah lain, geser, pecah keluarganya dengan suaminya. Nah, jadi KTP baru, kakak baru, nah, kemudian dapat KIA gitu kan kalau ada anak, kartu identitas anak gitu kan. Nah, jadi itu bekerja sama dengan Disduk Capil. Jadi ada aplikasi yang bekerja sama dengan Capil namanya Pelangi, tinggal kita isi aplikasinya itu. Jadi masyarakat mau ndak? Nah, sekarang ini Bu kurang berminat masyarakat terhadap pelayanan kami ini. Kurang dibanding tahun sebelumnya, Bu. Kurang. Apa tuh yang menyebabkan, Pak? Dukcapil sekarang ini gencar sekali juga perubah KTP ini sampai ke desa-desa. Desa itu bawa laptop. Iya, betul. Teras-teras warga. Iya. Nah, jadi kita kan selalu tawarkan inovasi ini, Bu ya. Bu, ini ada kita inovasi kerjasama dengan Dukcapil. Saya dengan desa aja di desa program ini. Iya. Syukurlah kalau begitu, alhamdulillah. Mungkin jadi lebih enak ya langsung. Dia kan di sini ada kayak nitip dulu gitu kan KTP atau datanya itu rasa ragu mereka gitu kan. Oke, betul. Atau rasa malu gitu ya. Rasa malu. Yang rasanya bujangan jadi menikah ya. Jar aro karena ketahuan teman-teman Tapi kita apresiasi juga jadi berhasil untuk Disduk Capil dengan inovasinya juga mungkin jemput bola ke desa-desa itu gitu kan. Tapi ini masih tetap kita jual karena masih ada penggunanya gitu. Jadi hasil monitoring dan evaluasi kita terhadap inovasi ini kemarin itu yang kita temukan kok berkurang gitu kan. Jadi hari ini pas ini saya sampaikan di sini. Nah, ini Rindu Penapos layar terpadu ini pembiayaan biaya perkara kerjasama dengan BRI. Nah, yang BRI tadi layar terpadu nama anunya. Jadi itulah inovasi pelayanan yang kita jual nantinya. Mudah-mudahan ini dianggap oleh tim penilai nanti bermanfaat bagi masyarakat, berguna bagi masyarakat, dan dirasakan langsung dan bisa dengan wasilah ini gitu kan Pengadilan Mempelai Hari bisa memperoleh predikat WBK itu. Amin. Iya. Oke. Ternyata upaya kita sudah luar biasa, maksimal ya. Hanya saja mungkin kenapa belum sampai ke predikat itu, mungkin dievaluasi ada sesuatu, mungkin juga ada dokumen yang atau apa begitu Pak, dari evaluasi di setiap tahun ya evaluasinya. Evaluasi data tahun kemarin nih, dari tahun kemarin hingga tahun ini nih, apa yang ditemukan Pak? Iya, kita kan harus belajar dari kesalahan Bu. Jangan terperosok dengan lubang yang sama gitu setiap tahun. Kemudian saya nambah dulu nih, ada satu lagi inovasi yang ini bermanfaat dan dirasakan sekali. Lamang namanya Bu. Lamang tuh layanan minuman dan cemilan gratis. Jadi kita siapkan pojok kopi di sana Bu. Kayak kafe kecil gitu. Kita siapkan juga ada tempat karaoke lah kecil-kecilan di situ. Ada. Untuk siapa Pak? Untuk masyarakat pengguna layanan kita di situ. Yang pengguna layanan doang? Iya. Berarti Aro gak bisa. Bisa aja Pak. Pura-pura berurusan bro, ya nyariin Pak Mawardi gitu ya. Jadi kita siapkan situ teh, kopi gratis. Silahkan situ ada cemilan juga. Itu yang banyak di komen di Google review biasanya itu. Mantap, PA Mempelai Hari ada kopi teh gratisnya. Nah, itu yang banyak review ya itu bagus, pelayanan bagus. Nah, apa tadi pertanyaan Ibu tadi ya? Terperosok lubang yang sama. Iya. Evaluasi kita dari tahun kemarin. Jadi gini Bu ya. Kemenpan RB sangat tertutup dengan hasil. Kenapa kita dulu masalahnya itu di mana, gitu Bu ya? Betul. Jadi kita ini cuma meraba Bu. Iya. Meraba. Nggak pernah ada di share Bu. PA Mempelai Hari gugur karena A, B, C, nggak pernah ada itu. Iya. Kita hanya meraba. Iya. Apa sih kesalahan saya tadi? Iya. Salah ngomong kah saya gitu ya? Jadi memang dia ini misteri Bu. Ini misteri dan keberuntungan juga. Iya. Tapi setelah selesai tahapan-tahapan pengujian tadi Bu ya, evaluasi, devaluasi, tidak hanya begitu saja kita lulus Bu. Nanti dari pembuktian dia juga turun Bu. Dan turunnya ini dalam bentuk misteri software Bu. Oh begitu? Iya. Tiba-tiba datang? Iya, dan kita tidak tahu ini siapa. Iya, tidak dipersiapkan. Iya. Misteri software dalam bentuk misteri software. Dia menyamar. Menyamar seperti orang menerima layanan pengguna layanan kita. 5S. Iya. Betul kah 5R? Betul, dia menyamar. Nah, dia menyamar, dia diskusi dengan petugas kita, informasi. Bu,
kalau saya mau isbat nikah syaratnya apa? SOP kita misalnya pelayanan ini cukup 3 menit atau 2 menit. Oh, kita petugasnya sibuk main HP atau apa, atau kesana kemari, atau cuek, enggak senyum. Nah ini senyum 5S tadi, tidak senyum, tidak sapa. Harusnya kita berdiri, selamat siang, assalamualaikum, apa yang bisa kami bantu. Itu kan pelajarannya begitu gitu kan. Tidak, itu sudah jadi catatan bagi mereka. Nah, bagaimana kalau kita itu tadi kan? Nah ini kami siasati Bu. Jadi sekarang pintu masuk Pengadilan Agama Peleihari tidak ada lagi 2. Dulu kan pintu masuk, pintu keluar. Sekarang pintu masuk kami kasih portal. Pintu masuk kami kasih portal lagi. Nasrullah. Jadi di pos satpam ini tidak boleh ada satpam lengah. Tidak boleh ada gantian itu sempat kosong gitu. Barang 10 menit tidak boleh. Kalau mau gantian, mau kencing atau apa karena belum ada WC toilet. Harus ada penggantinya. Harus ada, ganti dulu baru dia keluar. Ganti dulu baru keluar. Jadi ini setiap orang yang masuk, baik motor atau mobil, assalamualaikum, selamat siang atau selamat pagi, ada yang bisa dibantu, buka kaca, turunkan kaca. Oh, saya mau sidang. Kasih. Berarti ini orang berperkara kan? Mana KTP Bapak? Oh ya, benar. Kasih kalung tanda pengenal warna hijau, Bu. Sebagai tamu. Kalau hijau itu orang berperkara, para pihak. Jadi itu juga kita bedakan. Kalau dia sebagai apa sampean? Kadang datang berdua naik motor ya. Saya mau jadi saksi, anak saya sidang. Kasih kalung warna biru. Oh, beda warna. Beda, Bu. Ada sama-sama dalam sidang? Iya. Kita bisa membedakan di situ, Bu. Saya mau, saya sebagai pengacara, kita kasih kalung warnanya kuning. Jadi kita di CCTV itu bisa memantau, Bu. Hafal berarti si petugas ya? Iya, karena kerjaan sehari-hari sudah, Bu ya. Ada petunjuknya juga mungkin di situ. Tapi kalau cuma kalau cuma sekedar mendampingi atau tamu berurusan dengan siapa, kita kasih warna merah. Kita kasih warna merah kalungnya. Jadi kita bisa memantau, Bu, pergerakan orang itu. Di ruangan PTSP, ruangan publik lah, wilayah publik. Karena kita juga memiliki ruangan privat yang tidak boleh selain karyawan masuk di sana. Batas steril, Bu. Karena pengadilan ini ya itu tadi rawan, Bu. Iya, betul. Kalau ada tamu masuk bisa langsung masuk ke ruang hakim, bisa masuk ke ruang panitra, bisa masuk ke ruang sekretaris. Kita tidak tahu dengan hakim, marah-marah putusannya salah gitu ya. Iya. Tidak sesuai. Kalau dia misalnya bawa sesuatu, misalnya ngasih atau apa gitu kan, kita tidak tahu dia di dalam. Jadi kami sebagai pengawas harus jeli gitu kan, bagaimana ngatasi ini. Gitu juga kalau dulu kan, Bu. Nah ini batas steril lagi, saya mau cerita batas steril ya. Ini di area 5, Bu, pengawasan. Jadi inovasinya itu ada batas steril, ada pintu yang kita punya sidik jari karyawan untuk bisa masuk. Atau nomor passwordnya gitu kan. Jadi kalau orang tamu atau yang tidak tahu itu tidak bisa dia masuk ke ruang akses itu. Hanya di ruang publik yang di depan itu aja. Gitu nggak bisa. Nggak mau connect ya. Nggak mau. Jadi kita pembedaan pintu masuk. Karyawan masuk pintu belakang, parkir di belakang, langsung masuk belakang. Jadi terkunci dia, tidak bisa dia keluar ke depan ini. Kalau seluruh yang tadi tamu, saksi apa segala itu masuk pintu depan, langsung diakses ruang tamu terbuka itu, ruang tunggu itu, menghadap ke PTSP. Jadi itu kita bedakan dari situ, Bu. Kita nggak bisa ngontrol, mereka nanti berpapasan, sama-sama masuk di situ bareng, sempat ngobrol gitu atau apa. Nah, ini kan terindikasi. Ada peluang-peluang. Nggak bisa kita menjaga sampai segitu gitu kan. Makanya kita antisipasi dengan gitu. Jadi tidak bisa mereka berinteraksi. Kalau ada karyawan kami duduk atau ngobrol di ruang tunggu, udah kita panggil dah tuh. Kita kan selalu memantau CCTV, Bu. Jadi CCTV kita yang terkoneksi ke Badilak itu ada 9. Di setiap pelayanan publik, di parkir, musola, yang indikasi-indikasi bisa bertemu gitu, Bu ya. Di ruang tamu terbuka, PTSP gitu ruang hakim, ruang akses itu kita pasang CCTV. Itu 9 yang tersambung ke Mahkamah Agung, ke PTA dan kita sendiri gitu. Selain ada lebih sih, ada belasan kita punya CCTV. Itu yang connect ya. Yang itu online dan yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Itu kalau membuka website papleihari.com itu ada CCTV, silakan aja klik tuh bisa kelihatan tuh. Parkiran, ruang tamu terbuka, ruang tunggu itu, sama musola kita.
Kan di musola bisa Bu, pura-pura sholat Bu bareng. Iya. Antisipasi juga, kami punya musola 2 Bu. Oh begitu. Kebetulan PA Plehari itu luas, banyak tanahnya luas, luas dan tempatnya kita bisa jadikan musola untuk para pihak. Dan musola khusus karyawan ada tersendiri di atas Bu. Oh iya, jadi di situ juga diantisipasi ya. Antisipasi agar sampai pura-pura sembahyang bareng pura-pura gitu sembahyang, ya. padahal Iya. ngobrol di dalam. Betul. Jadi sampai segitunya Bu, ya, sampai segitunya kita sudah untuk mewujudkan melakukan predikat upaya, wilayah bebas korupsi ini. Jadi kita bekerja sekarang ini, kalau untuk saat ini ya kayak ikan dalam akuarium Bu, kalau untuk pengawasannya selalu dipandang, diawasi gitu kan, apa kerja A, kerja B. Dari situ kami mengawasi kinerja PTSP itu. Kamu tuh kok ngopi, kan ada kopi di situ kan? Iya. Kopi itu ada 2 sih, di ruang lamu terbuka itu 1, di ruang yang saya tadi KP tadi di dalam tuh juga 1, kita siapkan 2 itu. Kadang petugas PTSP ini juga ngantuk atau apa gitu kan, ngambil kopi taruh di meja, kelihatan. Besok pagi udah kita evaluasi lagi, yang kayak kecil-kecil diingatkan, betul. diingatkan. Kadang bawa makanan atau apa, kadang lupa sarapan, jangan makan di situ, suruh makan di belakang. Iya, tempat Cari yang tempat terlindung gitu tutup ya. Iya. Ini suruh siapa ganti dulu. Jangan sampai ada yang kosong di sini. Sampai segitunya Bu. Sampai segitunya kita mengingatkan itu. Oh ya, mudah-mudahan setelah usaha-usaha ini bisa membuahkan hasil gitu. Iya, betul sekali. Ya sudah luar biasa ya, luar biasa. Ya, hanya saja mungkin ya itu tadi kalau kata orang bijak Pak, langkahnya belum sampai, tapi upaya kita sudah cukup maksimal. Ya. Nah ini satu lagi Bu, kenapa tahun kemarin kita masih belum masuk? Karena pada waktu itu 2 Barabai dengan Tanah Laut Plehari. Jadi ada tim internal. Nah ini dari bawah sendiri Bu, bukan dari Kemenpan. Kalau Kemenpan itu kan misteri software bentuknya. Betul. Kalau ini kita kenal karena orang internal kita gitu kan, meskipun dari pusat. Dia ngobrol di bawah dengan petugas kita, nanya. Nah kebetulan saat itu PPNPN kita ada 6, kita ngangkat lagi honorer ada 3 Bu. Honorer ini bukan dari DIPA gitu Bu, bukan dari pemerintah. Jadi dari dalam sendiri urunan gaji mereka. Anggaplah honorer proyek lah gitu ya, kegiatan gitu ya. Jadi dari kita sendiri, dari internal, dari dalam sendiri, gaji kita potong sekian, kamu sekian. Karena kita merasa butuh gitu butuh. Ya. Iya. Ya itu enggak boleh. Kamu pimpinan, kamu yakin enggak orang itu ikhlas? Yang kamu nggak bisa begitu. Jadi gugurnya di situ Bu. Kita evaluasi. Padahal sebelumnya kita sudah melakukan persetujuan bersama, gitu ya. Karena kan ini kan untuk membantu kita juga, begitu ya, meringankan kita. Tidak boleh itu. Tetap jadi tidak boleh ya Pak ya. Akhirnya kita tega ya. Yang 3 tadi kita sisihkan. Pas dievaluasi di akhir tahun tadi, saya enggak mau kata saya kan. Saya di sini karena kita tahu salah satu indikasi kita tidak lolos kemarin adalah ini. Kalau misalnya yang 3 itu kembali kita usulkan ke anggaran DIPA, bisa diterima atau bagaimana? Kebetulan kan belum ada. Nggak boleh lagi kita menerima DIPA Bu. Oleh Menpan kan nggak boleh lagi kita menerima. Kalau nggak bisa masuk Rol? Iya. Kalau ada lagi malah ditahan sekarang kan. Kita pasti ambil lagi orang-orang, kan mereka orang-orang baik gitu kan. Dan kita tahu kualitas mereka begitu ya. Bisa diajak kerja sama. Makanya kita bantu bela-belain gitu kan, betul. Apa segala. Nah, kita stop itu karena ini jadi bumerang bagi kita. Iya, hal seperti itu tidak diperbolehkan ya di dalam indikatornya. Ada sih yang mencari solusi bagaimana ini kita tutup. Ada mereka, tapi tidak kita munculkan. Ya kalau 1 orang sih bisa kan, tapi kalau 3 orang. Iya, apalagi kan dana kayak Arif. Susah nyimpannya ya. Susah nyimpannya. Betul, jadi biarlah untuk sementara biar cari aman dulu. Kita lihat dulu, kita dapat ini. Nah, mungkin maksudnya agar petugas kita, karyawan kita lebih maksimal. Ya. Tapi pas juga kebetulan kita dapat
CPNS 5 waktu itu. Jadi tertutupilah dengan kinerja 3 orang itu tadi. Tega sih kan, tapi mau gimana? Iya, kasihan kan ya, dia sudah terlanjur bekerja, sudah terlanjur kenal dengan kita gitu ya. Sudah kita juga sudah tahu ibaratnya nih cara kerjanya bagaimana. Cara kerjanya bagus, loyalitas apa segalanya. Tapi ya itu tadi karena jadi batu sandungan bagi kita. Karena aturan yang menghendaki itu. Dan itu yang nampak nyata bagi kita. Disitulah kita gugurnya tahun ini tadi, Bu. Tahun 2022 tadi karena yang nampak wawancaranya dengan Ibu Ketua gitu kan, terungkap ke saya. Oh, saya enggak mau kalau begitu. Kita enggak mau jatuh di lubang yang sama gitu kan. Harus ini kita. Iya. Oke, ya. Kita berharap mudah-mudahan yang 3 tadi mendapatkan. Sudah, Bu, sudah dapat. Sudah, alhamdulillah. Sudah dapat. Karena dia ada nilai jual lah bekas di pengadilan agama gitu kan. Betul. Jadi sudah yang laki-laki sudah terdidik siap pakai gitu ya, pasti istilahnya dia punya kans yang lebih tinggi. Jauh lebih baik daripada penghasilan apa segalanya sekarang. Alhamdulillah gitu. Daripada dia tetap di situ. Iya, dan kita yakin segala sesuatu yang kita tidak berhasil ya, tentu bukan itu sebuah kegagalan, tapi keberhasilan yang tertunda. Dan tentu ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu kita begitu. Nah, begitu juga saya dengan pengadilan agama ya. Ketika di tahun kemarin tidak masuk di WBK ya, bukan berarti pengadilan agama gagal memenuhi indikator-indikator WBK itu ya di dalam evaluasinya. Nah, tetapi pasti ada hal yang lebih baik nanti yang akan diterima. Ada hikmah di balik semuanya. Mudah-mudahan. Tidak ada peristiwa yang sia-sia. Iya, seperti itu katanya Pak ya. Iya. Hanya saja kita untuk meyakinkan semua pihak ya. Kadang-kadang ya tadi seperti kita sampaikan bahwa beda orang pasti beda pemikiran ya. Dengan tidak berhasil kita mencapai predikat WBK ini, mungkin ada segelintir mungkin yang berpikir mungkin ya karena ini pang gitu ya. Padahal kita tadi seperti yang sampaikan Pak Mardi, kita sudah maksimal ya, berdarah-darah tapi tidak terlihat gitu ya. Luar biasa. Oke. Dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Ada nggak Pak kita pernah misalnya dari pengadilan agama sendiri melakukan survei dengan masyarakat atau dengan orang-orang yang pernah menerima pelayanan dari pengadilan agama selama ini? Jadi untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM ini, Bu, dia itu ada unsur pengungkit, ada unsur hasil. Dari unsur hasil itulah diukur. Bagaimana cara mengukurnya? Untuk WBK itu ada namanya untuk ukuran untuk persepsi korupsi itu ada namanya survei persepsi anti korupsi SPAK. Nah, itu Bu, kita tiap bulan ada mengupload hasil survei. Tiap triwulan. Ini triwulan kedua sudah ini bulan Juni, kita kemarin mengumpulkan lagi hasil survei. Jadi itu selalu disurvei Bu. Jadi tiap yang datang menggunakan pelayanan kita ada survei online-nya Bu, dan ini terkoneksi ke Badilak Bu. Jadi tidak bisa apa yang mereka jawab di situ itulah tidak bisa direkayasa. Jadi itu langsung. Atau didampingi waktu-waktu menjawabnya gitu. Paling didampingi membuka gitu kan Bu ya. Nah, silakan baca sampean, kasih bintang 5, bintang 6, bintang 1 sekalipun kalau memang jelek gitu kan. Ada indikator pertanyaannya di situ ada 6. Silahkan klik yang mana kalau sudah Ibu menerima pelayanan kami. Jadi kami arahkan di sana Bu. Jadi hampir seluruhnya yang datang itu kami mintakan hasil pelayanan kita. Jadi itu ada Bu. Perasaannya. Iya, perasaannya. Jadi kalau untuk pelayanan publik itu survei persepsi kepuasan pelayanan publik. Nah, untuk triwulan pertama itu kita nilai sempurna. Triwulan pertama di 1 April itu kita upload kemarin, nilainya sempurna Bu. Jadi 4 dua-duanya. Artinya ngasih bintang 6 semua itu. Jadi indikator pertanyaan itu. Nah, untuk yang ini ada penurunan. Jadi 3,98 ada yang korupsi, yang pelayanan publik itu 3,96. Jadi ada beberapa orang lah yang ngasih bintang 5 atau bintang 4 gitu. Kita lihat
Di indikator mana yang mereka merasa tidak puas. Kita evaluasi. Sehingga kita mengurangi bintangnya ya. Mengurangi yang tadinya 4 turun jadi sekian itu. Tapi 0, sih. 0,4 sama 0,2 turunnya itu. Kita buka. Kita buka, dia kan bisa dibuka dan semua orang bisa buka itu. Buka, oh ternyata ada pemikiran masyarakat bahwa berperkara di pengadilan agama itu masih dipungut biaya tambahan. Ada yang jawab kayak gitu. Kita telusuri, kita telepon orangnya gitu kan, apa? Oh ternyata kan ngambil produk itu, Bu, ngambil produk itu sampean di mana bahwa kami ini ada memang bujur ada tambahan biaya lain. Ternyata Bu mengambil akta cerai itu kan ada PNBP 10.000. Mengambil salinan putusan itu ada PNBP per lembar itu Rp500. Nah ini dianggap mereka kan dari awal sudah bayar nih biaya panjar biaya perkara. Dikiranya sekali itu gitu selesai sidang ini kan dikembalikan nih. Pas mau selesai 15 hari berkekuatan hukum tetap bisa diambil akta cerai, mau ngambil itu kok ada lagi 10.000, ada lagi 4.500 misalnya gitu kan. Apa ini duit apa kok pelin-pelan pengadilan agama play hari ini? Nah, penjelasan tentang PNBP itu yang belum dipahami secara utuh ya oleh masyarakat. Nah, lalu dengan adanya seperti itu, Pak, apa upaya-upaya dari kita, Pak, untuk mengikis, menepis dari anggapan masyarakat itu? Jadi kemarin, nah ini evaluasi hari ini juga tadi, kita kumpulkan lagi petugas pelayanan kita, Bu. Memberitahu dari awal orang masuk menjelaskan. Panjar biaya perkara itu ini untuk ini. Kalau yang namanya panjar, kalau sudah selesai sekali dikembalikan. Akan dihitung. Bila ada kelebihan dikembalikan. Bila ada kekurangan minta lagi. Iya, itu. Dan biasanya memang kelebihan terus, ya kan? Nah, untuk kalau sudah selesai nanti, nah ini menjelaskan yang kayak gitu tuh. Ada nanti ini ada 10.000 PNBP bukan ke kantor ini, ke negara masuknya. Negara, betul. Nah, ini per lembar. Yang putusan atau penetapan ini misalnya 10 lembar berarti 5.000. Kasukan ke kas negara dan ini disetor tiap hari gitu kan ke kas negara. Nah, yang kayak gitu visualisasinya. Kemudian kemarin muncul lagi ide kita tampilkan di TV media kita, Bu. Kan ada ruang tunggu, ada TV besar. TV media. Jadi kayak kartun simulasi-simulasi lah. Ini nih kalau ke pengadilan tuh bayar ini, ceng. Nanti kalau bayar PNBP untuk akta cerai, treng, kayak gitulah untuk edukasi. Kemudian lewat audio, jadi pengumuman bahwa berkala di pengadilan ini dengan suara kayak suara pramugari yang yang lembut-lembut. Perhatian. Betul. Jadi itu terus disosialisasikan biar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, itu yang menurunkan kemarin. Kalau misalnya ini kan biaya PNBP ini tadi kan tetap kan Pak ya? Tetap begitu. Kalau misalnya kita jadikan satu dengan panjar di awal itu bagaimana? Tidak bisa, kita Bu. Hitung, tidak bisa. Tidak bisa. Memang ada ketentuannya harus di belakang gitu. Bukan. Ini kan belum tentu putus perkaranya, Bu. Enggak, maksud saya begini. Kita hitung dulu di awal, Kalau misalnya nanti tidak putus, kan nanti ada pengembalian. Pak, artinya kan kita kembalikan juga begitu. Sehingga artinya masyarakat kita tidak terlalu rumit. Kalau itu belum kita lakukan, Bu ya. Dan kayaknya memang ada ketentuan memang harus pada saat itu juga. Jadi tanggal apa segalanya itu, Bu. Dia bayar sekian gitu kan. Untuk PNBP belum kita lakukan, belum terpikir untuk yang seperti Ibu tadi bayar duluan gitu. Jadi bayar di dalam panjar sudah kita hitung gitu ya. Ketika nanti putus atau tidak putus kan nanti ada pengembalian. Dikembalikan. Jadi diinkludkan di situ. Padahal kan ada yang dikembalikan. Betul juga itu. Nanti kita sehingga masyarakat kita ibaratnya pemahamannya tuh jadi satu di jadi situ satu. gitu. Ini loh kewajiban kita itu di pengadilan agama, ini ada PNPN di bawahnya. Jadi tidak ada salah paham. Iya, betul sekali. Kemarin bayar dikembalikan kok bayar lagi. Nah, gitu kan. Jangan-jangan ini untuk teh yang saya minum tadi gitu ya. Jadi mungkin kesulitan di ngitung panjar awal itu nantinya, Bu. Kita kan ada aturan juga bahwa ngitung panjar tuh apa ya? Itemnya A, B, C, D. Betul. Nah, terus salinan putusan. Nah, ini yang agak rancu nanti ada berapa lembar kita kan belum tahu, Bu. Yang kayak gitu tuh mempaskannya itu karena ini dipertanggungjawabkan juga. Jadi kayaknya di situ yang kurang sinkronnya itu, Bu. Dan ini
ada masuk dalam kaki putusan biaya perkara ini, Bu. Nah, di situ yang tidak masuknya itu tuh. Oke. Tapi dengan berbagai upaya sudah yang kita lakukan ya Pak ya, kita mudah-mudahan dari waktu ke waktu ya masyarakat kita semakin memahami dan semakin mendukung dengan segala program kita, sehingga menepis berbagai anggapan-anggapan yang mungkin disebabkan ketidakmengertian dari masyarakat kita. Luar biasa ya. Upaya-upaya kalau saya runut ya Pak, upaya-upaya dari Pengadilan Agama Plehari ya untuk menuju kepada WBK ini sudah luar biasa. Kalau saya penilainya saya kasih 9 deh, 9,9 gitu ya. Udah luar biasa ya. Tetapi memang kita harus lebih berpacu lagi mungkin ya untuk mengejar atau mendapatkan predikat tersebut ya dengan upaya-upaya yang lebih baik. Yakin bahwa suatu ketika ya kita akan mendapatkan itu, dan yakin meskipun kita tidak mendapatkan itu ya sebenarnya tujuan utama kita bukan itu, tapi adalah membentuk pribadi dari petugas-petugas kita yang prima begitu Pak. Itulah sewajarnya kita melayani ya kayak gitu. Iya, betul sekali. Ya, karena kata orang bijak dalam kita bekerja itu ada beberapa misi begitu ya. Yang pertama memang mungkin karena kita digaji ya, jadi menghalalkan gaji kita. Kemudian sebagai ajang pembelajaran. Setiap hari meskipun itu aja yang kita lakukan, tapi kalau kita evaluasi pasti ada yang berbeda. Nah, jadi itulah pembelajaran kita. Kalau belajar di kursus bayar Pak lah. Nah, iya. Iya. Yang ketiga ya adalah sebagai sarana ibadah kata orang Pak ya. Iya. Kita yakin bahwa semua umat beragama tentu mengenal ibadah. Nah, jadi mungkin di situ yang ininya ya. Nah, hanya saja penerapan dari masing-masing pribadi mungkin yang agak berfluktuasi. Nah, itulah perlunya ada program zona integritas ini. Itu ya. Oke, baik, luar biasa Pak. Kalau kita berbicara ini ya, ternyata memang benar ya. Apa yang disebut dengan zona integritas ya, memang mudah untuk menyebutnya, tapi ternyata untuk mencapainya ya sangat sulit. Dibuktikan oleh Pengadilan Agama Plehari sudah berbagai upaya ya, tapi kita belum capai itu. Ya, jadi kita berharap mudah-mudahan seluruh masyarakat khususnya mereka atau para pendengar yang berurusan dengan Pengadilan Agama dapat mendukung dan dapat memahami ya segala upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, inovasi-inovasi yang sebenarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan ya kepada masyarakat kita. Oke, baik Pak, karena waktu kita sudah berada di zona pas ya, di zona pas ya, sehingga kita harus mengakhiri ya bincang-bincang kita di pagi hari ini. Saya ingin statement closing Pak dari Pak Mawardi. Baik. Jadi Pengadilan Agama Plehari dari 2017 bulan Desember sampai 2023 ini telah berupaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi, zona integritas untuk menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Saya lihat sebagai ketua tim pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Plehari, birokrasi yang bersih, birokrasi yang akuntabel, birokrasi yang melayani, birokrasi yang punya pelayanan yang prima sudah terwujud di Pengadilan Agama Plehari. Ini kita buktikan dengan beberapa indikasi. Kita sudah beberapa kali memperoleh penghargaan baik dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan secara nasional oleh Badilak dan nasional. Tapi itu mudah-mudahan itu semua bisa menjadi penunjang dan jadi perhitungan untuk tim penilai mewujudkan Pengadilan Agama Plehari menjadi salah satu pengadilan yang memiliki predikat wilayah birokrasi bersih, wilayah bebas korupsi di tahun ini. Untuk itu kami juga menghimbau, kami ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat atau pendengar radio Tontong Pandang 102,3 FM dimanapun Anda berada, jika Anda menemui petugas kami, ada yang meminta imbalan atau melakukan pungutan
Harap segera melaporkan ke nomor pengaduan Pengadilan Agama Peleihari, bisa melalui telepon atau WA di nomor pengaduan 0811 5150 444. Dan untuk layanan informasi konsultasi bisa melalui WhatsApp di nomor 0812 54 59 8875 atau melalui layanan WhatsApp auto reply 0813 49 200 404. Demikian, salah hilap mohon maaf, tolong doa. Amin. Mudah-mudahan Peleihari bisa memperoleh predikat WBK di tahun ini. Akhirnya hanya kepada Allah kita berserah diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mawardi sudah berkenan hadir di bincang-bincang kita di pagi hari ini, dan kita berharap mudah-mudahan hajat kita semua gitu ya untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi bagi Pengadilan Agama Peleihari dapat segera terwujud ya, dan dukungan dari seluruh para pendengar Radio Tuntung Panah FM dan umumnya masyarakat Kabupaten Tanah Laut tercinta. Mohon maaf Pak jika ada yang kurang berkenan di hati. Jadi ini tadi kan menghitung sendiri Pak. Iya. Menghitung sendiri, lalu